Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga serta melindungi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam setiap sub atau kesatuan, mereka selalu dilatih cara-cara mengenai kepemimpinan, kedisiplinan, dedikasi untuk negeri, teknik bertahan hidup, dan lain-lain. Dari setiap satuan biasanya memiliki sebuah pasukan elit yang memikul tugas dan tanggung jawab lebih besar dari pasukan-pasukan yang lain. Prajurit elit ini berasal dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Mau tahu? Ya, dan berikut beberapa pasukan elit milik Indonesia yang disegani dunia. Denjaka, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib, Korps Marinir Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 TNI biasa. Yontai 5, Batalion Intai Amfibi atau Yontai 5 merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialis dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sanshi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai 5, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Kopaska, Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Torpedo berjiwa kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut maritim counter-teroris. Paskhas, Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskhas TNI AU. Dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Paskhas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando Parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematrasdaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskhas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan
yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjuman pasukan kawan. Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur kontrat. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya adalah direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence. Selain itu, tugas Kopassus militer selain perang diantaranya humanitarian asisten, bantuan kemanusiaan, operasi anti-insurgency, separatisme, dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 atau Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus yang saat ini dijabat oleh Kolonel In Willy Brodus Yosro Hadi. Jika ada yang ditanyakan silahkan isi di kolom komentar ya soks. Dan saksikan juga video kami yang lain, yang kami terapkan di akhir video berikut. Terima kasih. Sampai jumpa semua.